Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali lagi firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan beri. Pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta Tuhan, kembali lagi rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Bicara Tuhan, ajar kami semua. Kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah saatnya menghias. Diambil dari Mazmur 96 ayat 9 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi Natal akan tiba. Saatnya menghias juga tiba. Ada kesibukan tambahan menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satunya menghias rumah. Kita selalu siapkan minimal pohon Natal yang akan dipasang. Kita bisa pasang di sudut rumah sebagai dekorasi untuk mempercantik rumah kita menyambut datangnya hari Natal. Hiasan-hiasan kecil mulai dari gantungan di pohon Natal, lampu yang berkedap-kedip dan berwarna-warni juga dipasangkan di pohon tersebut. Dekorasi yang ceria ini menandakan keceriaan dan kebahagiaan kita menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Tahun ini kami sekeluarga tidak memasang pohon Natal yang berwarna hijau karena hal itu sudah biasa. Mungkin ingin suasana yang baru. Nah, tahun ini kami memasang pohon Natal yang berwarna emas yang terbuat dari slinger Natal, dan juga memasang ranting-ranting berwarna putih yang disusun seperti pohon Natal yang dihias dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Menghias adalah pekerjaan yang menyenangkan bagi saya dan juga istri saya. Istri saya sangat kreatif, bisa memadukan barang-barang yang ada dari sisa-sisa dekorasi beberapa tahun yang lalu, dipadukan menjadi barang yang baru tanpa keluar biaya. Bagian saya adalah bagian mengecat rumah agar kelihatan bersih dan indah. Bulan ini memang saatnya menghias rumah dan juga menghias gereja. Semuanya dilakukan untuk mempercantik dan memperindah di hari Natal kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal memang saatnya menghias. Tapi jangan lupa, yang Tuhan inginkan bukan hiasan yang terpasang bagus dan cantik itu. Tetapi kita juga harus belajar sesuai firman Tuhan pagi hari ini. Di ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Keinginan Tuhan yang perlu dihias adalah diri kita ini. Kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus sujud dan menyembah berhiaskan kekudusan. Jadi dekorasi terindah yang ada di dalam hidup kita adalah kekudusan. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus dari bahasa Ibrani yaitu kados, yang artinya adalah naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Pasti standarnya lebih tinggi. Hidup kita mau naik level seperti Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standarnya, untuk hidup sebagaimana Tuhan hidup dan berpikir sebagaimana Dia berpikir. Inilah panggilan Tuhan untuk gerejanya semua. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita tidak dapat mencapai kekudusan dengan mengandalkan kekuatan kita untuk mentaati berbagai peraturan Tuhan. Sebaliknya, orang yang rendah hati tahu bahwa ia tidak dapat mencapainya. Ia bergantung pada anugerah dan kekuatan Allah, dan Allah memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang rendah hati.
Kekudusan adalah pekerjaan anugerah Allah, bukan hasil kekuatan daging manusia. Sebab tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada orang yang mampu hidup dalam kekudusan. Mari kita bangun hidup di dalam kekudusan dengan berusaha untuk menjaga hidup kita tidak kompromi dengan dosa dan terus berdoa meminta kekuatan Tuhan untuk memampukannya. Kekudusan merupakan hiasan yang menarik di mata Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan bukan berhiaskan apa yang nampak, tetapi apa yang ada di dalamnya. Tuhan hanya melihat hati kita, dan Tuhan melihat bagaimana kita mempertahankan kekudusan di tengah-tengah dunia yang terlampau kompromi dengan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa hidup kami harus berhiaskan kekudusan. Ajarlah kami untuk hidup kudus. Berikan kami kekuatan untuk tidak kompromi dengan dosa, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami juga tak lupa memohon berkat Tuhan tercurah pada kami semua. Diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami diberkati dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Kami terima semua berkat ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.